Cedera olahraga pada tangan atau kaki sering kali terjadi setelah melakukan badminton, berlari, atau olahraga yang lain. Dan dalam penanganannya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Ada tekniknya, ada ilmunya. Selengkapnya di Baja. Belajar apa, jadi apa. Ini sakit ya? Ke atas ini sakit. Kalau silakan ini coba dinaikkan. Ini betul saya nyeri ya. Beda dengan yang kiri coba. Yang kiri. Silakan Mas, kita masuk. Ternyata kok. Kalau sini. Sakit ini? Iya, betul ya? Iya. Ini? Enggak. Ini? Iya, sakit. Coba gerakan ini tangannya gini. Dinaikkan bisa enggak? Ini contoh. Ini selama 12 tahun ya. Ini nggak bisa naik. Coba yang kiri. Ini yang kiri bisa naik. Coba yang kanan lagi. Ini udah mentok bisa. Sakit ya? Sakitnya di mana? Di area mana? Sini. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini tampaknya lagi meneritmen pasiennya ya Pak? Ya, ini lagi ada pasien dari Jakarta. Ya, silakan dulu. Boleh saya bergabung Pak? Boleh. Ya, terima kasih Pak. Ini MCO dapat pasien dari Jakarta. Kebetulan ini MCO juga ada kunjungan dari UNES TV meliput MCO. Nah, mudah-mudahan ini ya bisa memadai ya melalui MCO, melalui UNES TV bisa memberi informasi, mengedukasi pada masyarakat khusus. Ngomong-ngomong tentang MCO atau masas cedera olahraga, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu ya Pak. MCO itu sebenarnya apa Pak? MCO ini adalah masas cedera olahraga. Jadi masas ini diberi nama lainnya adalah pijat, diberikan pada atlet atau olahragawan yang mengalami pasang cedera. Kebetulan ini kita berdiri tahun 2015. Ini MCO sudah banyak sekali pasien-pasien yang berhormat. Jadi MCO ini bergerak di bidang masas cedera olahraga, di pasca istilahnya penanganan cedera pasca olahraga. Nah, kira-kira kapan sih Pak waktu yang paling tepat untuk pasien-pasien untuk segera ke sini pasca cedera tersebut? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi penanganan cedera pertama itu apa? Jadi yang jelas masas ini diberikan setelah masa akut lewat. Jadi setelah hari ke-7 pasca cedera. Nah, hari cedera 0 sampai ke-7 ini dengan dilakukan metode RICE, yaitu RICE. Jadi R-nya itu istirahat, I-nya itu icing, C-nya compression, E-nya relaxation. Jadi selama 1 minggu atau 1 hari ini dilakukan kompres tadi S. Sehari bisa dilakukan 3 sampai 6 kali, 1 jamnya 10 menit sampai 20 menit. Ini 1 jamnya. Jadi bisa dilakukan selama sehari itu 3 sampai 6 kali. Nah, setelah hari ke-7 itu dilakukan kompres panas, yaitu dengan dibalik ya bersama dengan kompres dingin, jadi dilakukan kompres panas. Nah, setelah hari ke-7 inilah MCO atau masas olahraga itu diberikan. Nah, jadi RICE ini tuh termasuk salah satu edukasi yang penting ya teman-teman, karena mungkin banyak orang yang belum tahu kira-kira setelah kita cedera itu apa yang harus dilakukan gitu ya Pak. Ya. Nah, setelah itu kira-kira berapa lama sih Pak setelah dilakukan MCO ini, kira-kira untuk sembuh secara total itu membutuhkan waktu berapa lama? Jadi untuk sembuh total kita nggak bisa memastikan, oh ini 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak bisa. Jadi fase-fase penanganan cedera yang pertama itu kan gini, mendiagnosa. Jadi fase pertama diagnosanya apa? Kalau misalkan patah atau fraktur, dislokasi, ligamennya putus, robek, ya ini dengan ranah medis. Ototnya sobek itu dengan ranah medis. Jangan sekali-sekali yang namanya masas itu nanti. Karena kesalahan diagnosa akan menyebabkan
cederanya bertambah parah. Contohnya gini, ini patah, tas patah. Ternyata kita pijit, jadi patahnya akan melebar. Jadi diagnosanya tepat, penanganan tepat, sembuhnya akan cepat. Bila tidak fraktur, tidak dislokasi, cuma cederanya sedang aja, cedera otot, lah inilah fase berikutnya yaitu dengan kontrol nyeri, salah satunya dengan massage. Nah, massage ini berikan setelah masa akut, jadi hari ke-7. Hari ke-7 masa akut itu boleh kita lewat, baru dilakukan massage. Nah, massage ini intinya membantu, tidak menyembuhkan. Jadi membantu untuk mempercepat pemulihan. Nah, setelah massage apa dilakukan? Yaitu latihan stretching, latihan penguatan. Ya, jadi kontrol nyeri, terus istilahnya itu massage, berikutnya latihan stretching, latihan penguatan, latihan koordinasi, baru yang namanya baru istilahnya latihan-latihan sesuai dengan cabang olahraga. Jadi nggak bisa ya namanya pijat sembuh, nggak bisa. Pijat langsung sembuh ya rumah sakit tutup nanti. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapan, fase-fase yang harus dilakukan. Contohnya sembuh itu bagaimana? Kalau sudah latihan penguatan, koordinasi sudah oke, nggak ada masalah, itu sudah dinyatakan oke. Gitu loh. Jangan sekali-sekali dipijat langsung besok main ya. Karena apa? Ototnya ini belum siap. Ototnya belum siap. Kalau otot belum siap dipakai ya akan mengakibatkan cederanya berulang. Jadi membutuhkan waktu untuk resting untuk pribadinya sendiri-sendiri gitu ya Pak. Untuk Masnya, kira-kira cederanya apa Mas hingga datang ke sini? Main badminton, asal pukulannya gini terus bunyi. Sebelumnya mungkin belum melakukan pemanasan atau gimana gitu? Ya, nggak ada pemanasan langsung main. Oh, terus cedera itu sininya? Cedera bahu, ini cedera bahu. Jadi Mas Kakang ini mengalami cedera bahu yang diakibatkan karena pukul yang istilahnya dengan teknik yang salah. Nah, ini mengakibatkan cedera ini kemungkinan ada spasmo atau kegagalan pada otot sehingga mempengaruhi rum. Tadi kan sebelum dipijit kan rumnya terbatas. Rum itu adalah ring of motion-nya terbatas. Jadi dari 12 tahun ya. Nah, ini tadi sudah oke. Ini udah nggak masalah, coba cek lagi. Oh, udah oke. Udah ini sudah senyum. Tadi kan biasa gini, ya. Ya, saya segini sekarang sudah oke. Sekarang udah nggak sakit ya Mas? Kalau ini kan juga nggak tahan. Nah, sekarang sudah bertahan ya. Oh, enteng. Pak, untuk menjadi master dari MCO ini, itu membutuhkan kira-kira waktu berapa lama Pak untuk mempelajari dan mendalami MCO ini? Kalau untuk menjadi master yang pertama harus fokus. Saya belajar massage tahun 99. Sampai sekarang tetap fokus dengan penanganan cedera orang. Untuk bisa menjadi seorang master itu fokus yang pertama, yang kedua adalah harus memahami ilmu-ilmu pendukung. Yang pertama apa? Itu anatomi. Anatomi harus benar kepala. Apa ini? Yang otot apa? Otot apa? Harus tahu. Ini deltoid, ini posterior mayornya, ini trapeziusnya. Ya ini harus paham. Yang kedua harus memahami tentang fisiologi olahraga. Nah ini ada di mata kuliah. Jadi anatomi, fisiologi olahraga. Yang ketiga kinesiologi, yaitu ilmu gerak tubuh manusia. Yang keempat patologi. Patologi itu apa? Patologi adalah penderita atau kasus atau penyakitnya atau kasus cederanya apa, dia harus paham. Jadi cedera ini kan harus memahami, oh cedera apa, misalkan tulang, otot, sendi, tendon, ini harus sudah hafal. Ini nggak bisa ya namanya salah pendiagnosa ya tadi akan parah. Jadi butuh yang namanya jam terbang, butuh ilmu pendukung. Nah kebetulan ini adalah riset saya juga. Semua orang bisa mempelajarinya ya Pak? Ini sangat-sangat, misalnya kalau ilmu itu pasti bisa. Jadi mahasiswa saya alumni itu banyak yang bisa. Jadi mahasiswa saya sudah banyak yang buka di rumah, sudah banyak. Ini ilmiah, bukan ilmu. Kalau ilmu nggak bisa ya namanya. Oh nggak bisa. Kalau ilmu digini-gini nggak bisa. Jadi harus belajar. Itu harus belajar. Memang itu ada teorinya kan, ada ilmu-ilmu yang pendukung.
Nah Pak, di konten baja ini, belajar apa, jadi apa, kita ini membahas kira-kira bagaimana prospek nanti di dunia kerjanya gitu Pak. Nah menurut Bapak, apakah dari ilmu ini membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk orang untuk mendalami hal ini? Ya, ini kalau saya katakan ini peluang sangat besar. Karena apa? Jadi untuk bisa menjadi seorang masyhur ini kan contohnya dari saya itu orangnya unik, ya sedikit yang bisa seperti saya, banyak orang yang butuh. Jadi banyak yang mencari. Karena ini aja antrinya sudah 3.000. Ini aja contohnya. Ini dari Jakarta, ya ke sini kan. Jadi kalau Jakarta tuh ada peluang seperti MCO ya, nah gitu. Ini peluang sangat besar. Peluang yang sangat besar dan memang banyak banget ya Pak pasiennya, bahkan sampai go internasional ya Pak. Ya ini bukan internasional ya, dunia. Dunia Pak. Karena Pak Arif ini termasuk salah satu dosen dari FIK atau Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, bagaimana sih Pak pengembangannya dari pelajaran yang diberikan di kuliah itu seperti apa ya Pak? Jadi ini tergantung dari mahasiswa. Jadi ini sebenarnya itu kemarin sebelum pandemi itu saya ada 40 mahasiswa yang saya pinjam. Ya, karena 40 ini jadi satu. Jadi 40 ya jadi satu. Karena apa? Ya namanya mahasiswa itu memang capek. Sangat capek. Yang kedua ya kalau kita tidak siap itu kita akan down. Contohnya seperti ini. Mas saya minta pijet. Itu kadang-kadang tidak menerima. Nah itu akan berlawanan. Ya, sangat berlawanan. Jadi tergantung mahasiswanya ini mau tidak belajar dengan mahasiswa. Kalau mau peluang banyak sekali. Banyak sekali. Itu. Ya saya katakan ini peluang sangat besar. Karena apa? Seluruh Indonesia itu sudah melihat MCO ya juga saya. Jadi pasien-pasien saya itu dari ujung timur sampai ujung barat itu sudah ada yang sini. Ya ini tinggal mahasiswa ini saya kasih saya motivasi. Ya untuk menjadi seorang seperti saya ya harus tekun, harus belajar. Pak Arif, bagaimana sih Pak cara Bapak untuk menganalisa pasien yang datang? Oke, jadi pasien yang datang ke sini itu tentunya ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah nggak ke sini. Kalau nggak sakit nggak ke sini. Nah sakitnya itu macam-macam, di sini macam-macam. Kadang-kadang ada orang stroke, kita nggak nangani stroke, gitu loh. Ada yang lumpuh, kita tuh nggak ahli saraf, gitu loh. Ada yang kecelakaan datang ke sini nggak bisa. Ya, contohnya mas ini. Jadi ini kan kesini itu diverifikasi dulu. Cederanya apa, sudah berapa lama, penyebabnya apa. Ini mas kakak ini mengalami cedera bahu disebabkan dari badminton. Nah, dengan lama ini, nah kita akan menganalisa bahwa cedera itu ada 4 ya. Tempatnya ada 4, yaitu ada di otot, ada di tulang, ada di ligamen, ada di tendon. Dari tadi cedera sudah berapa lama? Sudah 12 tahun misalkan tadi. Penyebabnya apa? Dari smash ya. Kita sudah menganalisa, oh ini ada masalah di ototnya dan ada masalah di sendinya. Kita rilis ototnya, kita reposisi sendinya. Gitu. Jadi analisanya ya jangan sampai kita diverifikasi cederanya Pak. Dari pasca kecelakaan sudah patah tulang, sudah nyambung, kita nggak bisa. Untuk membalikan tulang yang bengkok nggak bisa. Jadi kita itu full di cedera olahraga yang diakibatkan dari olahraga, full cedera yang sifatnya ranah untuk bisa dimasas. Itu masas itu boleh diberikan pada cedera-cedera yang satu sudah lewat masa akutnya. Tidak boleh diberikan pada patah tulang, dislokasi, robek ligamennya, robek ototnya juga. Jadi untuk pasien yang datang ke sini memang sesuai dengan klasifikasi yang memang bisa ditangani ya Pak. Nggak semuanya bisa ke sini seperti itu ya Pak. Nanti kalau ke sini semua rumah sakit tutup. Terakhir mungkin Bapak punya pesan dan kesan untuk para mahasiswa yang minat untuk di jurusan MCO ini Pak. Ya pesan saya belajar sungguh-sungguh untuk bisa mendalami masyhur. Jadi saya ini adalah masyhur, tukang pijat namanya masyhur. Kalau Jawa itu adalah masyhur. Jadi benar-benar belajar yang tekun, kuncinya tekun, harus senang, kuncinya harus senang. Bagaimana senang itu? Jadi mijet itu senang bagaimana caranya? Jangan sampai mijet itu setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak akan jadi.
Jadi harus full dari dalam hati untuk belajar menjadi seorang mesur yang profesional. Ya, pesan saya ya sangat bersyukur bisa membantu istilahnya atlet atau wartawan yang mengalami cedera. Kalau ada saya terus belakang saya buahnya itu kan saya juga akan bebannya kan tidak harus ke sini, bisa ke asisten saya, bisa ke mahasiswa saya yang dahulu sudah saya ajari dan mendalami. Ya. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya, atas ilmunya. Semoga MCO ini akan lebih membantu banyak orang lagi dan banyak orang yang tahu akan tempat ini sehingga orang-orang bisa tahu nih gimana untuk menangani cedera dengan baik seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak, sampai jumpa di lain waktu. Siap, terima kasih. MCO, Massage Cedera Olahraga, merupakan salah satu ilmu yang dipelajari di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES. Dan masih banyak loh ilmu-ilmu lain yang bisa kalian pelajari. Jadi tergantung kalian, minatnya di mana, butuhnya di mana. Terserah kalian mau pilih apa, yang penting kalian suka.